butuh waktu 1 tahun lebih sebenarnya. Dengan segala upaya akhirnya lulu juga jatuh ke tangan dan pelukan saya. Hai guys. Yes, ini video pertama kita di Bombas. Akhirnya bikin juga karena awalnya sibuk banget satu sama lain ya. Karena ada 5 juta pertanyaan. Anjay. Yang minta dan penasaran kita bikin akhirnya karena hubungan yang setiba-tiba itu. Iya, jadi kita bikin Q&A. Kok awkward gitu sih, Seng? Aku nervous banget. Nervous ya? Pertanyaan yang sering muncul tuh pertanyaannya gimana pertama kali ketemuannya kenalnya gimana? Pertama kali kenal dulu kali ya. Aku ngomong. Boleh. Jadi sebenarnya Kak Akbar itu tuh udah ngajakin kenalan dari tahun 2023. Aka itu tahun lalu ya guys. Tapi jadi waktu itu tuh Kak Akbar minta nomor telepon, minta nomor WA, tapi gue nggak mau ngasih dong. So cantik dan so jual mahal. Pokoknya gue nggak pernah mau kasih pada saat itu. Sampai akhirnya kita baru bisa ketemu itu di tahun 2024, tepat setahun setelah Kak Akbar minta nomor WhatsApp gue di tahun lalu gitu. Dari point of view aku ya. Oke. Jadi pertama kali kenal itu sebenarnya dari TikTok. Dia tuh sering banget liat FYP. Ini siapa sih gitu. Tahu benar? Iya. Tapi ini fun fact ya. Aku tuh nunjukin ke mama. Mau ini Bohong. Serius. Jadi dia tuh rada-rada mirip sama Adis sepupuku. Oh iya, sepupunya. Kok kayak rada-rada mirip gitu. Awalnya tuh yang bikin menarik gitu, yang tertarik. Ini mirip Adis gak sih? Enggak, beda cantikan ini. Gitu. Ini beneran Mama Diana saksi hidupnya. Iya. Nah, terus lama-lama mama kaget kan, kok mama ngomong gitu ya? Gitu. Terus aku juga lewat mulu. Siapa sih gitu. Nah, tahun 2023 kan ini. 2023. Nah, tapi bingung ngajakin kamu kenalannya. Akhirnya aku bikin konten yang apa? Yang gitu-gitu terus gitu. Godain gue lah intinya guys. Pokoknya Kak Akbar tuh bikin TikTok, ada muka gue nya di input di situ. Dari situlah aku tahu kamu. Pokoknya gimana caranya dapetin attentionnya dia. Dapet. Kamu kalau nggak salah bikin story kan? Kalau bikin story, ya udah. Aku repost juga TikTok kamu yang itu. Terus aku post di story, ternyata kamu udah follow aku. Aku belum tahu banget kamu tuh siapa. Ternyata kamu komen di DM. Komen, iya. Terus aku DM, ajak kenalan, terus minta nomor WA. Maksudnya, aku kasih nomor token. terus katanya pelan-pelan Pak Supir. Iya, gitu. aku cuma bilang gitu doang, pelan-pelan Pak Supir sampai setahun gak gue kasih. Iya. Nah di situ mungkin saya nanggepnya, oh ini orang belum mau kali. Mungkin ada apa? Ada sesuatu yang tidak menarik dari saya, jadinya nggak digubris. Terus tapi berlanjut. Orang-orang ngomong from rating to dating. Tapi fun fact, rating itu emang dibuat khusus sebenarnya buat dia. Ini bukan love bombing, bukan sugar coating sayang. Aku tuh pengen, ini gimana ya cara dapetin attention dia lagi ya? Aku bikin rating. Siapa ya? Pokoknya nomor 1 nih, Minmet nih. Nomor 2, 3-nya siapa ya? Gitu. Nah, ketemulah yang lainnya. Dapat juga attentionnya. Videonya malah meledak. 10 juta viewers. 10 juta viewers. Aku juga kaget. Gitu. Tapi but again nggak digubris lagi, nggak dikasih lagi, kayak aduh gue harus ngapain lagi ya, ada Shopee saya. Terus bingung harus ngapain lagi, sampai ketemu yang di 2024. Ada event bareng, kita ketemu, kamu tuh nyolek aku. Iya, karena gue menyapa semua orang ya. Tapi itu aku memang niatnya menyapa semua orang ya, jangan kepedean loh ya. Kalian mau tahu nggak nyapanya gimana? Sangat santun. Jadi saya datang, saya ketemu sama Ganta dulu. Jadi saya kenalnya sama Ganta waktu itu, ngobrol-ngobrol ya kan, lagi acara. Tiba-tiba saya lagi ngambil makanan, ada yang nyelek gini-gini saya. Gitu kan ya? Gue kan Slay ya. Terus pas saya nengok, set, kamu ya. gitu. Kok di sini cuman kayak
ya gitu kan. Kayak, Seperti umumnya aja gue so cantik ya kan. Terus aku nggak expect apa sih di situ. Terus ya udah kita cuma ngobrol-ngobrol aja, ngobrol-ngobrol juga dikit banget, dan aku tuh galak banget sama kamu. Aku bener-bener galak banget sama kamu. Dia ngajak ngobrol tuh gue cuma jawab kayak ya gitu. Ya gitu. Sampai 3 kali gue ulang-ulang, dia tetap aja berdiri di depan gue kayak oh nih kuat nih orang. Ya udah gue galakin, gue judesin, tetap aja guys ya. karena saya tuh ngajak ketemu dia tuh susah banget. Akhirnya ketemu nih di satu tempat, tapi kan rame-rame, nggak mungkin kan kalau mepet-mepet mulu. Jadi nyari kesempatan, ketemu sama Emil, ketemu sama Modi ya kan, yang ditanya dia, kamu temennya Siska ya? Dia ngobrol sama orang yang dibahas gue kayak ih emang ngefans banget di mata dia. Gue nih Krisdayanti tau nggak? Saya kira kamu di mana, aku coba cariin, tapi tanpa terkesan creepy sayang. Akhirnya ya udah samperin ngobrol, ini dia nih pengen gue ajak ngobrol nih. Kenapa ya dia ini ya kayak? Ya karena to the point aja, 1 tahun sayang, ya kan? Ya udah dari situ akhirnya dia mulai sedikit terbuka, DM, minta WA, ini pernah Pak Supit lagi nggak ya? Nggak dikasih. Udah deh, dari situ kita ketemu. Iya. Itu juga kamu ngajakin ketemu, aku masih yang kayak kayaknya belum, kayak minggu depan deh baru bisa. Aku masih ada ini, masih ada. Aku memang pengen terkesan susah, digapai aja. Iya. Dan emang susah. Sampai waktu itu kita ketemu juga aku nggak berdua ya. Aku nggak cuma berdua sama Kak Akbar, gue ajak teman-teman gue. Ya, ada 4 orang. Iya. Ya nggak apa-apa, yang penting mau aja dulu. Makasih udah kuat. Sama-sama sayang. Pertanyaan selanjutnya deh. Jadi sebenarnya pertanyaan udah merangkap sih dari tadi gimana. Terus ada pertanyaan first impression satu sama lain. Kamu dulu. Pertama ngelihat, cantik, bombastic side eye, lucu, criminal terus kayak offensive bisa mewarnai side. hidup aku yang Iya emang sih itu buktinya biru elektrik itu mewarnai kamu banget sih. Itu mewarnai kamu banget. Waduh, biru elektrik. Terus sama mirip sama serada mirip sama sepupu aku tuh si Adis. Nah Adis tuh ternyata ngefans banget sama kamu sayang. Hai Adis, yang Shout out to Adis. Kalau langsung karena itu, kalian pernah ngerasain elektrik cinta yang zit gitu nggak? Apa nih? karena pas pertama kali aku ketemu emang langsung nyolek selai aja kayak gitu. Mungkin dia tersetrum cinta gue di situ. Jadi kalau kalian nonton di film atau di FTV ada slow mo, mungkin ada slow mo kali. That's how special it was, even until now. Kalau aku first impressionnya ke kamu waktu pertama kali aku lihat kamu di TikTok kayak ih cakep gitu aja sih, ih cakep. Terus aku Emang kamu sempat ngeliat lihat, yang mana dulu saya? aku lihat TikTok kamu yang ngoceh waktu itu, zaman kamu masih Masih cerita, cerita. ya, Habis ya. itu aku lihat kamu yang lulus S2, aku kayak ih wah pinter nih orang, yummy. What? Gitu aja sih waktu belum ketemu. Nah pas ketemu ternyata ini cakep banget. You make me blush. Pas ketemu langsung juga kayak cakep banget ternyata. Enggak, Bu, gitu. secara kepribadian. Secara kepribadian aku tuh suka karena aku melihat, aku kan diem-diem juga suka nge-stalking orang-orang Dia suka screenshot kirim ke temen-temennya ternyata. di PDG. Pacaran nih ye, cie. Aku tuh lihat kamu sebagai sosok yang pekerja keras banget gitu. Makanya aku kayak aduh nih orang kayaknya agak-agak mirip gue deh gitu. Itu juga satu hal yang kayaknya gue yakin deh sama nih orang. Oh bener, karena kita sama-sama relate, sama-sama berjuang. Aku tuh lihat dari semua konten-konten perjalanan konten kamu gitu. Kamu juga suka sharing perjalanan kamu kuliah, ngonten, sampai sekarang bisa dapat film. Aku kayak iya. Aku Mungkin jadi cinta sih di situ. The way kamu bekerja, meraih mimpi itu aku suka. Karena aku juga begitu. Jadi aku merasa kita bisa sejalan aja. Ya.
Dan saya tuh ngelihat ya beberapa komen ada yang ngomong setara atau sekufu. Itu adalah salah satu alasan yang menjadi saya yakin gitu sama Nah ini ada korelasinya nanti nih, kan soalnya ada pertanyaan kenapa yakin memilih Minbyte gitu. Langsung ke situ aja kali ya. Sebelum masuk ke sana ada lagi Apa? love language satu sama lain. Kalau kamu itu love language-nya physical touch, semuanya kamu mau diborong. Enggak lah. Yang Kamu tuh dominan, lebih yang ke dominan. Dominannya act of service sih. Parah banget. Kalau aku Kamu juga sebenarnya act of service juga sayang. Tapi dia makin kesini nggak tahu kenapa jadi words of affirmation. Dia tuh suka memuji, bukan cuman ke aku, ke teman-temannya, mensupport gitu. Physical touch juga, kamu physical touch. Quality time-nya dia juga, dia sering banget pengen ketemu langsung gitu. Intensitasnya makanya ya deh saya ketemuin deh. ya. Tapi saya juga ketemu karena susah kalau nggak quality time, nggak physical touch, nggak quality time tuh susah sayang. Iya benar. Karena harus ketemu kan. Megang apaan? Megang kepercayaan. Kalau begitu megang kepercayaan aja ya. Kenapa akhirnya memilih Minbyte? Hmm. Satu sama lain aja kali ya. Hmm. Kenapa pada akhirnya saya memilih Siska? Karena waktu lagi kita ngobrol, emang ada dua kali ngedate itu saya mencoba memahami pola pikirnya Siska. Jadi saya udah tertarik secara kepribadian, secara ya first impressionnya udah klop. Tapi kan untuk seterusnya saya harus tahu tujuan dia, visinya ke depan apa, terus mindsetnya apa, gitu. Apa ya tadi ya pola pikir lah ya. Dan saya ngerasa bahwa dia tuh bener-bener perempuan yang independen, yang dia bener-bener mau kerja keras, berangkat dari semua keluarganya tuh semua keluarga pekerja keras gitu. Oh my. Jadi mindsetnya bukan mindset princess gitu. Dan saya ngerasa kayak dia bisa memahami saya, dari mana saya berangkat, titik nol saya. Jadi kita mulai tuh nggak sama-sama dari nol tapi beriringan. Kayaknya sama dia paling cocok. Terus saya coba kenalin ke orang tua saya langsung cocok. Jadi kayak Iya. sekarang tinggal masalah waktu aja sih. Dan dia juga waktu itu nanya, kamu waktu itu nanya sayang, Iya. pertama kali kamu nanya Kak Akbar ini maksudnya apa, tujuannya apa? Nah itu satu alasan aku kenapa aku akhirnya kayak yakin sama kamu, karena jawaban kamu itu. Jadi waktu itu kan aku masih berpikir ya kayak gimana ya gitu. Terus sampai akhirnya kamu bilang kamu punya tujuan untuk long terms gitu. Karena waktu Kak Akbar pertama kali ngajak gue ngedate, gue langsung tanya, Kak Akbar tuh maksudnya apa? Terus kamu bilang apa? Saya kalau ditanya arahnya kemana, arahnya pengennya romantis. Saya pengen kamu jadi pasangan saya. Tapi saya nggak bisa menjanjikan dalam waktu dekat untuk menikah. Tapi plannya ke sana gitu. Maksudnya saya pengen jadi partner atau pasangan atau pacar atau apapun itu nembak sebenarnya jatuhnya. Tapi langsung saya mau jadi pasangan kamu karena arahnya ini romantis. Untuk nikah, let's say saya pengennya ada plan-plan finansial yang kita plan bareng. Dari situ baru ya arahnya ke sana, kita plan, nggak yang tiba-tiba setengah tahun kemudian nikah. Saya nggak bisa janjiin itu, tapi arahnya ke sana gitu. Dan dia mau menerima karena secara umur juga cukup oke lah ya. Ya dari situlah seiring berjalannya waktu, setelah omongan Kak Akbar yang ini, terus aku juga kayak mendalami kamu banget, kayak ini orang bener nggak ya, kayak tujuannya sama nggak ya, visi misinya sama nggak ya, kayak udah deh yakin deh kayaknya sama yang ini. Jangan. Terus ternyata dapet restu juga dari mamaku dan mama beliau. Ngapain sih itu tadi barusan? Aneh ya. Kalau saya mikirnya secara yang tadi yang esensial, yang fundamental tuh udah klop.
udah cocok gitu, dari personality, dari pola pikir gitu, dari how you see life, how you see things, how you solve problems, what you gonna do in your life gitu, what am I gonna do in my life gitu. Dan saling saya seterbuka mungkin untuk ngasih tahu plan saya kayak gimana, struggling saya di mana, apa yang harus saya lakukan dan lain-lain nih kan, setahun bahkan 5 tahun ke depan dan seterusnya. Dan dia cocok, saya tahu punya dia, yaudah sisanya hal-hal yang kecil yang lain ya kita cocok-cocokin. Aku decide untuk sama kamu tuh karena kamu tuh enak banget diajak ngobrol. Kak Akbar tuh bisa banget diajak ngobrol walaupun itu hal yang paling nggak enak gitu loh. Tapi kamu tuh kayak mau aja menerima obrolan itu. Jadi bukan laki-laki yang ribet lah gitu, nggak usah lah bahas kayak gini. Kan ada ya orang yang kayak kalau misalnya kita ngajak ngobrol disangka yang ngajak berantem. Kalau kamu tuh enggak. Kalau kamu tuh enak diajak discuss gitu ya. Nah, tadi yang masalah nggak cocok berkorelasi nih. Ada nggak 1-2 hal yang dilarang sama Akbar atau sebaliknya? Ada. Gue itu dilarang pergi malam hari guys. Padahal kan gue mau sahur on the road. Maksudnya ya, lu tau lah ya maksudnya kemana pergi malam hari gitu. Jadi Kak Akbar lumayan strict kalau gue pergi malam-malam, keluar malam-malam, ngumpul malam-malam, itu aja sih. Kalaupun iya juga harus dengan dampingannya beliau ini ya. Masalah curve hours, sebenarnya saya spesifiknya nggak suka ketika perempuan keluar di atas jam 12. Keluarnya ya, bukan pulang. Jadi kalau keluar jam 12, logikanya tuh kayak pulangnya akan jam 3 pagi, jam 4 pagi gitu. Itu mau ngapain? Sahur on the road lah. Tapi kalau alasannya itu susah juga. Kalau misalnya keluar ketemu sama temennya ya boleh banget gitu. Misalnya keluar jam 8, pulang jam 1 itu nggak masalah. Bahkan nginep pun nggak masalah. Tapi kalau keluarnya baru di atas jam 12 itu aneh buat saya. Mau ngapain? Gitu. Itu yang saya larang sebenarnya. Di spesifik di keluar malamnya itu. Jadi kalau mau keluar sama temen-temennya makan atau ngobrol apa mungkin sleepover ya silakan aja gitu. Kalau dari kamu? Kalau dari dia sebenarnya bukan larangan sih, ini sebuah keharusan juga. Saya harus menceritakan semuanya yang terjadi. Jadi misalnya saya lagi ada project, saya harus ceritain. Kenapa kamu kayaknya belum cerita? Karena dia ingatannya kuat banget. Jadi saya harus ngasih tahu, ngabarin gitu. Jadi misalnya lagi reading, saya lagi ada project, oh saya tadi ini, saya ketemu sama ini, saya ngobrol sama Brian. Tapi aku bukan berarti posesif ya. Ya, itu aku juga. cuma pengen aja kamu cerita sehari-hari kamu gimana, kegiatan kamu tadi gimana gitu-gitu. Bukan aku yang posesif. Kamu apa gitu, enggak ya guys. Tahu batasan posesif dia. Minbait, lu inget nggak yang Kak Akbar post lu pakai hijab? Kalau Kak Akbar nyuruh lu pakai hijab terus gimana responnya? Ini boleh aku jawab? Pertanyaan ini sebenarnya bukan pertanyaan. Hal ini sudah terbahas dengan saya, Siska, bahkan orang tua saya. Waktu itu orang tua saya, mama saya spesifiknya nanya, Siska kerudungan atau enggak? Nah, aku bilang belum. Tapi saya minta ke mama saya jangan memaksa atau mengharuskan Siska mempercepat perjalanan spiritualnya. Biarkan itu menjadi haknya Siska gitu. Karena saya sebagai pasangannya pun nggak mau nge-push itu gitu. Jadi saya pengen kalau memang dia udah siap pakai, kalau belum ya itu haknya kamu kapan mau pakainya gitu. Jadi saya nggak mau kayak kamu harus pakai hijab ini nggak ada. Biarkan dia menjadi yali-yali pada waktu ketika dia siap dan dia mau. Iya. Tadi kan dia nanya juga respon aku ya. Respon aku kayak kalau kamu udah jadi suami mungkin kalau untuk saat ini aku akan mempertanyakan sih kayak ya kamu pakai peci dah. Mau nggak sama-sama pakai penutup kepala kita? Kopiah apa? Sorban, pakai sorban. Pakai sorban. Nggak tahu lagi kalau misalnya nanti udah jadi suami. Aku masih belum ada pikiran. Kita usahakan bersama. We'll work on that. Ya. Together. Ya. Kenapa kakak mau nerima Kak Akbar setelah sekian lama? Ya kayak yang tadi aku bilang, banyak kecocokan antara aku dan kamu. Terus ternyata ini yang aku baru sadar setelah sama kamu, ternyata aku kan orangnya keras ya.
aku melakukan apapun sendiri. Ternyata aku butuh orang yang lebih tua untuk ngomong gue gitu. Dan gue tuh ternyata nggak bisa juga kalau dikasarin. Jadi karena Kak Akbar ini orangnya super duper lembut, gue bisa lebih turun egonya dibanding gue sama yang mungkin seumuran, yang sama-sama keras, masih sama-sama tinggi egonya gitu. Sama kamu aku agak, bukan aku nurut manut kayak gitu ke kamu ya, cuma lebih enak aja gitu, lebih satu jalur gitu ya. Siska juga sekeras-kerasnya dan seindependen-independennya dia masih dengerin saya sih. Dan itu yang menurut saya menghargai egonya saya sebagai laki-laki, mungkin pride-nya saya. Tapi saya nggak pernah menjunjung tinggi hal itu sih. Karena selama hal itu logis dan bisa dibicarain, kayaknya dia akan ngerti gitu. Jadi kalau misalnya ada suatu hal dan kita kencang-kencangan, kayaknya nggak akan solve the problem anyway gitu. Saya kasih tahu kayak tadi masalah curve hour jam 12, saya mempertanyakan kenapa, dan dia kayak iya sih. Jadi ya so far sih bisa dibicarain sih, sekeras-kerasnya dia bisa luluh, walaupun hatinya besi ternyata. Ya mungkin karena Di aku luarnya. juga takut kali ya, kamu nih mungkin ada di pandangan aku kamu nih orang tua. Waktu itu yang waktu kita pernah berantem, aku sampai meneteskan air mata karena mungkin aku nggak terbiasa debat sama kamu yang ternyata kamu bisa lebih apa ya, kamu tuh bisa lebih di atas aku, ngerti nggak? Nah aku tuh nggak biasa gitu, akhirnya egoku kesenggol, akhirnya aku nangis, ngerti kan maksud aku? Padahal dia nggak marah yang nyentak atau apa, cuma kayak oh bener sih omongan dia ini gitu. Dia kayak emang independen ngomong ini butuh laki-laki yang agak soft spoken dan lebih tua ya. Contohnya kelahiran 1945. 40. Ya, next yang di konten TikToknya Kak Akbar yang POV itu yang jadi ceweknya siapa sih, Minbait kah? Nah ini ranah pekerjaan. Dari awal kita ketemu, ngobrol, ngedate segala macam, salah satu hal yang saya bahas adalah pekerjaan saya. Karena kerjaan saya ini kan saya aktor gitu. Saya akan ketemu dengan banyak hal-hal baru buat Siska, terutama masalah perempuan. Saya dekat dengan perempuan yang lain. Ada dua hal ya. Yang pertama saya bahas yang ini dulu, POV ini. Orang yang ada di POV saya itu tim saya. Itu adalah manajernya saya. Jadi singkat cerita, dulu tuh saya bikin konten itu ketika POV lagi marak-maraknya, bahkan sampai sekarang ya. Itu saya pengen bikin karena akhirnya ada satu konten yang bisa saya bisa meng-highlight acting gitu. Walaupun saya juga masih belajar ya, tapi kan itu sarana belajar. Nah, saya bikin waktu itu pesona cowok green flag sama red flag. Waktu itu saya tuh pakai VO suara saya sendiri tapi diedit jadi perempuan dan jatuhnya kayak suara female. Maaf ya. Akhirnya saya ngerasa kok jadi awkward, jadi aneh. Akhirnya Kak Shiva pada saat itu menawarkan diri, pakai suara gua aja gimana gitu. Tapi gue nggak bisa acting. Nah dari situ saya belajar lah untuk mencairkan karena dia udah kenal juga gitu. Akhirnya pakai dan ternyata rame dan diterima masyarakat dan itu berlanjut sampai sekarang. Nah, Kak Shiva ini itu sudah punya pasangan juga gitu. Jadi ketika saya udah punya pasangan, saya perkenalkan kok ke Kak Shiva dan tim saya yang lain gitu. Saya kenalin ini saya punya pacar segala macam dan mungkin ketika nanti suatu saat akan berganti ya sebenarnya nggak masalah, tapi apakah netizen bisa terima? Nah itu sebenarnya saya harus ngomong nggak ya, tapi kayaknya harus ngomong. Ketika saya bikin konten pesona itu saya nggak pernah bener-bener berdua guys. Itu saya selalu bertiga minimal, bahkan berempat. Ada yang namanya Bang Aher, ada yang namanya Hilal. Hilal itu editor, Bang Aher kameramen gitu. Jadi saya spill dikit dapur saya. Dan saya yang penting Siska tahu proses syutingnya gimana. Kalau beberapa kali campaign ikut, kalau ada waktu kosong dia ikut, dia ngeliat, ngobrol sama Kak Shiva, sama Bang Aher, sama Hilal, bahkan beberapa kerjaan dikasih juga gitu. Sekarang mulai ke Hilal gitu. Jadi sebenarnya mutualisme banget gitu. Dan sekarang saya pengen pesona atau nanti POV lainnya diganti dengan pasangan saya langsung untuk
menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, dan nanti ditunggulah di videonya. Iya. Tapi benar dari awal kamu deketin aku, kamu tuh bener-bener pengen ngeyakinin aku kalau Kak Syifa ini bukan pacar atau apa gitu, tapi emang literally tim aja. Jadi kamu bener-bener ngeyakinin aku banget sih, sampai aku dibawa ke kantor. Oke. Saya nggak pengen dia salah paham soalnya. Mungkin Gitu. kita karena ada di satu bidang yang sama kali ya, jadi aku lebih mudah ngerti. Gimana cara Uncle mendekati Uni Minbat yang independent woman mentok? Saya udah cerita itu sesusah itu ya guys. Butuh waktu 1 tahun lebih sebenarnya. Dengan segala upaya akhirnya lulu juga jatuh ke tangan dan pelukan saya. Respon pertama kali ketemu Camer gimana sih Kak? Kalau saya, Siska tuh sangat intens cerita dengan ibunya, mamanya, Mama Nur. Jadi kurang lebih Mama Nur sudah tahu mungkin setengah perjalanan hidup saya dari Siska. Jadi ketika ketemu, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, welcome, sangat welcome. Mungkin kalau rada-rada awkward ya wajar lah ya. Saya juga rada-rada sungkan, tapi sangat welcome. Diajak bercanda, bahkan ketawa gitu. Jadi kayak alhamdulillah sih direspon dengan baik. Cuman saya sampai saat ini belum ketemu sama Papa Budi, tapi Papa Budi sudah tahu. Karena Papa Budi sibuk kerja, nanti suatu saat akan ketemu. Ya. Bahkan Kak Akbar pertama kali ketemu mama gue, lu tau gak mereka berdua ngapain? Nontonin video biru elektrik. Udah. Terus gantian videoin si langsung tutupin. Bukan sekali kamu. Emang nggak di itu. Dari mereka berdua seakan-akan membuli gue ketawa-tawa. Nanti videonya insert ya. Tuh. Kalau aku sama sih kayak kamu kan, kamu banyak cerita tentang aku kan ke mama. Dan aku sama mama kamu kayaknya klik gitu, dan mama kamu tuh super ceriwis yang kayak orangnya tuh kayak friendly, rumpi gitu tau gak? Jadi kayak enak aja sih ngobrolnya. Mama Diana tuh emang aslinya sangat. Dia awalnya diem, tiba-tiba kalau dipancing dikit, jadi kamu gimana sama ini? Wah, rame. Bahkan kita ngomongin Kak Akbar, pas Kak Akbar cuma cuci tangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Itu kita tuh gitu, lucu banget. Love Mama Diana. Ya. Naksir Mimbat dari kapan Bang? Dari bikin top 3 ya? Dari sebelum itu sebenarnya. Justru top 3 itu untuk memancing perhatian gue. Ya. Ngebludak. Coba spill kalau Kak Mimbat ngambek terus Kak Akbar gimana cara bujuknya? Ini cewek mah biasa kok, ngambek gimana sih? Asal ngelempar-lemparin TV aja. Apa yang bikin Mimbat akhirnya memutuskan untuk boleh deh pacaran sama Kak Akbar? Itu yang tadi aku bilang kan, karena kamu punya tujuan. Dan aku bisa melihat kayaknya kalau sama kamu aku bisa berjalan bersama gitu. Terus aku tuh ngelihat ini sih, aku tuh mikirin long term banget. Jadi aku udah nggak mau lagi ngelihat hal-hal bare minimum yang kayak dia beliin gue makan nggak, gue juga bisa beli makan sendiri. Kayak apa ya, the way kamu nggak nyelesain masalah, the way kamu ngobrol sama aku, kamu ngerti aku, itu sih. Salah satu keuntungan pacaran sama independent woman ketika ngedate adalah kalian nggak perlu khawatir siapa yang akan bayar. Jadi kalau misalnya itu dia mereka sudah sadar. Jadi misalnya saya nih pasti instingnya saya, naluri saya sebagai lelaki itu pengen bayarin. Kamu juga selalu kayak enggak, aku aja. Karena Kamu pasti gitu. Karena kita pengen sayang, aku pengen. Nah tapi ntar nggak lama misalnya mau beli dessert, beli kopi, beli apa, udah aku aja gitu. Jadi tanpa diminta sudah punya kesadaran itu gitu. Jadi nggak sepenuhnya dari cowok gitu. Tapi cowok mah pengen aja gitu. Jadi salah satu keuntungannya itu. Dan beberapa kali kadang tanpa itu udah pesen GrabFood duluan, apa duluan kayak. Jadi kita rebut-rebutan bayar. Jadi kayak gimana ya? Tapi di satu sisi alhamdulillah sih ketemu perempuan yang kayak gitu. Nggak perhitungan, nggak apa. Gitu. Salah satu keuntungannya. Ada 2 pertanyaan bisa digabung. Bau kentut Minbat apakah sedap? Terus siapa yang pertama kali berani kentut di depan satu sama lain?
lu pasti berpikir gue kan. Enggak, Kak Akbar bau busuk banget kentutnya. Gue sampai Kentutnya Siska tuh emang kenceng, tapi kayak helium gitu ya. Gitu ya, tergantung apa. Tapi kalau bau sebenarnya nggak terlalu bau, masih oke lah. Kalau kentut saya tuh jauh lebih oke, lebih mematikan. Karena nggak ada suaranya, tiba-tiba bau telur busuk di gunung berapi. parah banget, bau larva lu tau nggak? Kawa belerang. Baunya gila ya. Dan yang pertama kali berani kentut tuh Kak Akbar, bukan gue mah kan jaim yang. Karena dia tuh kelihatan banget, aduh aku pengen kentut tapi nggak keluar. Oh berarti belum nyaman. Berarti ya udah aku kentut duluan. Katanya dia langsung secara frekuensi dan durasi kamu tuh banyak dan lama. Ya. Tapi Gue tuh emang sering kentut guys. kayak dia masuk angin aja sih. Masa masuk angin tiap hari? Ya kali aja Aku gas. tuh hampir setiap hari kalau kentut. Dan itu berulang-ulang kali. Pada umur berapa? Saya 27 jalan 28, Siska 23 jalan 24. Jadi kita beda 4 tahun guys. Dan gue rasanya kayak pacaran sama om-om. Padahal ini cuma beda 4 tahun. Motivasi kalian untuk kedepannya gimana dan apa yang dirancang dari sekarang? Wah ini sebenarnya private sekali. Tapi spill dikit ya, kita akan punya apa ya, plan besar ke depannya. Ya mungkin lewat YouTube ini akan menyaksikan perjalanan kita bersama, membangun empire kita masing-masing, membangun Petit Bite jauh lebih besar dan grande, bukan petit lagi. Dan saya perjalanan nanti juga akan besar, itu masing-masing dan berdua nanti. Wah pokoknya akan banyak. Ada lagi nih, coba Kak Akbar ngomong yeah. Gimana? Iya. Nah, iya. Yang paling penting dalam hubungan menurut kalian apa? 1, 2, 3 komunikasi. Nah, itu. Tapi percuma komunikasi doang dan pemahaman. Dan komitmen. Iya. Komunikasi, pemahaman, komitmen. Kok ngomong gini lah agaknya kayak udah nikah 15 tahun. Itu yang sedang kita usahakan bersama, guys. Kita usahakan, guys. Kapan ketemu Abe? Soalnya udah ditanyain tuh pajak jadiannya Uncle dan Onti. Kita akan ketemu bareng insya Allah akhir tahun atau awal tahun. Ditunggu aja. Pajak jadiannya kita ngirim barang dulu. Iya. Sebagai penutup, tadi ada pertanyaan yang menarik. Singkat padat, kapan nikah? Ditunggu. Ditunggu ya, Tunggu ya, guys. Siang. Dadah. Dah.